lipat dari UMR gitu ya. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, Pak, Ma, saya jalankan bisnis Tian Siang waktu itu, tapi tenang aja, saya tetap kerja tugas akhir, saya tetap jalankan kuliah saya dengan serius, tapi hasilnya ini udah segini. Nah, untuk membuktikan keseriusan saya, mulai saat ini, tolong kiriman pasif income-nya yang dari orang tua gitu ya, diberhentikan saja. Mulai hari ini, saya akan full membiayai hidup saya, kuliah saya, dan lain-lain di Bandung. Jadi Bapak Ibu luar biasa, ini sebuah bisnis yang baru hitungan setengah tahun. Bahkan di bulan ke-7, waktu itu saya masuk break peringkat bintang 7, waktu itu bonus bulan-bulan pertama itu, belum bintang 7, masih bintang 6. Karena bulan pertamanya setelah 6 bulan, di bulan ke-7 masih bintang 6, tapi bonus sudah 6 juta. Nah ini kalau Anda lihat belasan kali UMK ya, luar biasa sekali. Dan kemudian Bapak Ibu, yang luar biasa adalah kalau Anda lihat, kita bandingkan kondisi saat ini ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu hitung-hitungan, saya orangnya melankolis. Dari tahun 2002 saya mulai, waktu itu saya udah punya dalam waktu 7 bulan penghasilan 6 juta sebulan. Dan sekarang 2020, UMK-nya memang naik. Bandung dulu tadi 470.000, setelah sekian belas tahun, 18 tahun, naik 6 kali lipat, jadi 3 juta. Tapi luar biasanya, bonus Tian Siang dulu belasan kali UMK, yang sudah besar itu pun saat ini naik ratus kali. Dari jutaan per bulan naik menjadi ratusan juta. Jadi memang tidak masuk akal bisnis ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat mau dibandingkan dengan bisnis apapun sulit sekali dicari pembandingnya. Nah, singkat cerita waktu itu saya 14 bulan bintang 8, bonus pertama bintang 8, waktu itu lebih dari 20 juta sebulan. Bahkan saya ingat sekali waktu itu upline saya Pak Erick Yong ya, beliau ini leader yang luar biasa. Sampai hari ini pun saya masih selalu konsultasi dengan beliau. Beliau punya penghasilan waktu itu sebagai bintang 8 di bulan pertama, jadi waktu saya bintang 7 beliau bintang 8, 40 juta sebulan. Bayangkan, waktu itu upah minimum regional cuma 360.000, dan kita anak-anak muda ini yang memang serius, tapi percepatannya begitu luar biasa, hitungan 1 tahun bisa punya penghasilan puluhan kali lipat, 40 juta dibanding 470.000 itu luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian singkatnya 2,5 tahun sejak saya pertama bergabung, Juli 2002 sampai di awal 2005, Januari tepatnya, waktu itu di konferensi Malaysia saya terima BMW gratis, waktu itu nilainya 500 miliar, kemudian 6 tahun sejak awal bergabung saya terima semua reward, yang kalau Anda lihat special reward ya, totalnya 2,5 miliar lebih, bahkan waktu itu sebetulnya lebih lagi. Kenapa? Karena harusnya mobil mewah dikasih 20.000 US dollar, ternyata dikasih langsung 0,5 miliar bentuknya mobil ya, mobil BMW di tahun 2005 waktu itu. Dan di saat itu pun 6 tahun setelah saya bergabung, jadi akhir 2008 saya peringkat Gold Lion, sudah terima semua reward sampai villa dan punya penghasilan menembus angka 100 juta per bulan. 2008 akhir. Jadi kalau kita lihat sekarang hampir 12 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, luar biasa sekali bisnis ini. Nah, kemudian kalau kita coba cerita, kami para director ini sudah merasakan yang namanya freedom, kehidupan yang kalau saya bilang living life in miracle, seperti hidup dalam keajaiban. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan, saya sudah kira-kira 12 tahun lamanya punya penghasilan ratusan juta sebulan, dan sekarang bahkan berlipat-lipat dari itu gitu ya. Saya suka ketemu pengusaha-pengusaha, kebetulan keluarga saya juga, orang tua saya juga pengusaha, ayah saya punya perusahaan konstruksi cukup besar, ada 3 juga, dan sejak puluhan tahun yang lalu penghasilan bersih beliau per tahun itu sudah beberapa miliar penghasilan bersih dari perusahaan, karena beliau pemiliknya gitu ya. Tapi kalau saya bandingkan Bapak Ibu, tetap saja bisnis ini jauh di atas itu. Kenapa? Karena sampai hari ini ayah saya memang hobi ya, memang beliau masih suka kerja, usianya sekarang sudah lebih dari 76 tahun beliau saat ini, masih hobi, masih suka kerja sehari berjam-jam di kamar kerja, memang nggak ke kantor lagi tapi harus kerja. Kenapa? Perusahaannya nggak bisa ditinggal. Tapi di bisnis ini saya 12 tahun yang lalu pun sudah bisa dibilang passive income, asetnya sudah mulai jadi. Saya masih serius menjalankan bisnis ini sampai hari ini, tapi itu pilihan, kalau lagi mau libur saya bisa libur begitu ya. Kemudian yang luar biasa lagi, di Indonesia Tian saat ini, seluruh grup Tian termasuk grup saya juga, kita melihat perubahan yang begitu fenomenal. Kalau dulu saya butuh waktu 6 tahun untuk bisa punya penghasilan 100 juta sebulan, itu aja udah begitu luar biasa. Sekarang banyak grup kami yang cuma dalam waktu 2 tahun, 3 tahun sudah bisa menembus penghasilan lebih dari 100 juta sebulan.
Jadi dari sisi bonusnya, dari sisi omset pun, tadi kalau Anda lihat sesinya Pak Ruli ya, beliau bilang, saya 17 tahun di Tiens, pecah lagi rekor omset tertinggi. Dan memang benar Bapak Ibu, luar biasa sekali. Omset, bayangkan bisnis yang sudah dijalankan, saya 18 tahun, omsetnya naik terus. Sejak awal, naik, dan puncaknya baru break lagi kemarin, bulan Juni. Bulan Juli turun lagi sedikit, tapi saya yakin nanti sebentar lagi break lagi. Insya Allah akan seperti itu. Dan sekarang bahkan cara menjalankan bisnis ini jauh lebih mudah dibanding zaman dulu. Kita bisa offline, kita bisa online. Nah, tapi yang paling istimewa dari semua itu Bapak Ibu adalah aset. Ketika kita udah punya pilihan, kita mau kerja, kita mau libur, ya itu luar biasa sekali. Nilainya kalau kita bilang priceless, tidak ternilai dengan uang gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan dengan bisnis lain, saya punya banyak kenalan pengusaha. Kalau saya ke gym, saya berapa tahun yang lalu cukup lama jadi member di gym, di Rai Fitness, di Bandung, di Equinox, di situ banyak pengusaha-pengusaha kelas kakapnya Bandung gitu ya. Mereka kenal dengan saya, kita banyak cerita. Dan Anda tahu mereka bilang apa? Mereka bilang, seandainya gue belum punya pabrik, ini para pemilik pabrik nih yang saya ceritakan ke Anda ya Bapak Ibu ya, seandainya gue belum punya pabrik, gue mendingan jalanin Tiansi deh. Kayak lu, santai, kapanpun mau libur, bisa jalan-jalan, dan seterusnya. Orang kalau punya bisnis Bapak Ibu, berbeda sekali dengan bisnis kita. Ketika bisnisnya semakin besar, contoh, punya satu pabrik kira-kira pusing nggak? Ya, lumayan pusing. 2 gimana? 3 gimana? Penghasilannya makin besar, tapi waktunya makin nggak ada. Itu jelas sekali. Saya tahu betul, karena keluarga kami, keluarga pengusaha. Tapi di bisnis ini, Anda bayangkan, bisnis ini kita jalankan beberapa tahun saja, kita udah mulai bisa pensiun. Kalau kita mau bangun lebih besar lagi, kita tinggal bangun kaki baru, gitu ya, atau kita buka jalur baru. Jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. Kemudian belum lagi bisnis ini syariah. Bisnis di luar sana banyak sekali terlibat dengan hal-hal yang kadang-kadang menyerempet, bahkan bukan menyerempet lagi, beneran haram gitu ya. Ya, bisnis ini luar biasa sudah dijamin oleh Dewan Syariah Nasional, bahkan sudah tahun ke-9 sekarang dijamin syariah. Nah, kalau bicara hasil-hasil, nah saya mulai obrolan kita malam ini dengan hasil-hasil. Kenapa? Bukan maksud nyombong Bapak Ibu, tapi saya mau ngasih tahu ke Anda, ini masa depan Anda. Kalau Anda jalankan dengan serius, Anda benar-benar konsisten, Anda lakukan dengan sistem, insya Allah jadi aset. Dan cerita kami, ini akan jadi cerita Anda nanti. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Hasil-hasil, nggak usah dibahas lah ya, kalau detailnya ya, Anda bayangkan aja, 12 tahun yang lalu saya udah punya penghasilan ratusan juta, dan terus meningkat. Intinya aja, kita singkat, tadi Anda bisa lihat di video profile ya, saya punya rumah impian saya, itu nilainya belasan miliar, Anda bisa lihat ini lagi live langsung dari rumah saya di depan kolam. Kemudian di luar itu saya punya properti juga cukup banyak, ada sekitar 1 lusin macam-macam, mulai dari rumah, tanah, dan itu banyak yang harganya juga beberapa miliar gitu ya. Kemudian jalan-jalan ke luar negeri kayaknya nggak perlu dibahas ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke luar negeri itu kami sudah ke 5 benua, seluruh dunia 5 benua, dan bahkan tiap benua itu udah lebih dari 1 kali ya, seperti benua yang jarang kayak Afrika, Australia itu udah lebih dari 1 kali. Kota mungkin ada 300 kota-kota yang terkenal di seluruh dunia. Kalau negara mungkin sudah 50-an atau mungkin lebih, saya juga nggak ngitung Bapak Ibu. Yang jelas saya naik pesawat ke luar negeri itu sudah lebih dari 300 kali, dan itu dengan keluarga banyak sekali liburan kami. Bahkan kemarin sebetulnya kalau nggak pandemi, kita libur lagi ya. Ada simpanan nih, tabungan libur, Glory Trip Tiens ke Eropa, dan ada juga DHO ya, Dream Holiday dari One Vision, juga ke Eropa, 4 negara itu tabungan. Harusnya kemarin berangkat bulan Maret. Kemudian saya sendiri sebetulnya sudah menjadwalkan kemarin waktu pas Ramadan, 10 hari terakhir, umroh sekeluarga, ber-7 atau ber-8 gitu ya, yang kecil-kecil nggak ikut. Kemudian bulan Juni-Juli kemarin sekitar 2-3 minggu ke Jepang, sudah dibeli semua tiketnya, pesawatnya, hotelnya, dan lain-lain. Akhirnya semuanya lagi diurus refundnya, ada sebagian yang udah kembali dan seterusnya karena pandemi gitu ya. Jadi kalau hasil-hasil dahsyat sekali Bapak Ibu. Nah, saya cuma mau bahas lebih detail satu hasil saat ini, yaitu mobil. Nah, saya termasuk orang yang suka mobil. Kalau laki-laki tuh biasanya sukanya mobil gitu ya. Anda bisa lihat di gambar, ini beberapa tahun yang lalu, jadi saya terima reward mobil BMW dari Tiens itu tahun 2005 gratis. Kemudian di tahun 2006 saya beli lagi 1 BMW untuk saya pakai di Makassar, karena waktu itu saya baru membangun grup di Makassar ya, dan ketemu Pak Hasibuan dan banyak sekali dari yang lain. Pak Hasibuan director tadi ya, sepupu saya yang luar biasa. Kemudian jadi saya punya 2 BMW waktu itu.
beberapa tahun kemudian, kalau saya nggak salah 2009, BMW yang dari Tianxi, karena sudah dipakai sekitar 4 tahun, saya jual, saya ganti BMW yang lebih baru. Kemudian akhirnya 2012 kalau nggak salah, 2014 saya ganti BMW lagi. Nah, yang di layar ini BMW saya yang kesekian kali tadi ya, yang lebih baru lagi. Kemudian tidak lama kemudian saya beli Jaguar juga, waktu itu Jaguar XF yang hitam di situ. Nah, itu juga tidak terlalu lama saya pakai ya. Ini Anda bisa lihat di gambar. Ini di luar mobil operasional biasa. Waktu itu kalau saya nggak salah kami pakai Chevrolet Captiva buat sehari-hari. Ada juga mobil yang lain gitu ya. Nah, kemudian di waktu yang sama keluar Jaguar lagi yang baru. Nah, kalau tadi Jaguar hitamnya ini XF ya, yang ini Jaguar XF juga sama persis, tapi yang lebih baru. Ini Jaguar XF tahun 2015. Waktu itu saya beli juga yang putih ini. Kemudian nggak lama kemudian waktu itu saya beli lagi satu Mercy Coupe. Nah, ini luar biasa. Ini C300 Coupe 2 pintu. Ini juga harganya di atas 1 miliar ya Bapak Ibu. Kemudian, nah jadi waktu itu sempat nih berdua nih mobil putih nih. Jaguar XF dan Mercy C300 Coupe. Ini ngeri sekali nih Bapak Ibu. Dipakai jalan ke Bandung, mau pengusaha apapun itu hormat. Karena waktu itu mobil ini nggak ada Bapak Ibu. C300 Coupe ini belum ada di Bandung waktu itu. Karena memang masih baru banget keluarnya ya. Jaguar XF ini juga jarang sekali. Nah, sekarang Jaguar saya udah beli lagi yang lebih baru ya. Sayang saya belum sempat foto di depan rumah. Ya, saya orangnya suka males foto sebenarnya gitu ya. Nah, ini platnya itu D111RRR, Director gitu ya. Nah, kemudian sekitar 1-2 tahun yang lalu saya juga beli lagi satu mobil Range Rover Evoque. Ini juga mobil yang luar biasa sekali. Cuma ini saya udah jual tahun kemarin, karena rencananya tahun kemarin, gitu ya Bapak Ibu ya, saya kan suka mobil nih, rencananya mau beli yang ini tahun kemarin, ini Ferrari California, ini salah satu impian saya, dan memang sebetulnya kalau udah punya mobil ini ya udah deh selesai urusan semua gitu ya, atau bahkan California T, ini yang lebih baru lagi, California Turbo, harusnya tahun lalu, cuma nggak jadi, tapi saya bersyukur kenapa nggak jadi, tahun lalu saya nggak jadi beli, karena saya lebih tertarik akhirnya beli rumah. Waktu itu saya udah lama mengincar di kompleks saya Resort Dago Pakar, rumah dekat masjid. Di sana udah nggak ada kafling kosong, memang rumah saya ingin bangun ulang, dan akhirnya setelah bertahun-tahun nunggu dapat. Akhirnya saya beli waktu itu sekitar 3,5 miliar gitu ya, jadi pending lagi dulu beli Ferrarinya. Nah, kemudian rencananya tahun ini 2020, tapi karena ada pandemi, nah rencana banyak berubah. Dan alhamdulillah itu juga memberikan banyak persepsi baru ke saya. Sekali lagi Bapak Ibu, kami bukan ingin nyombong, tapi ingin ngasih tahu ke Anda bahwa ini masa depan Anda. Saya akhirnya lebih memprioritaskan, kebetulan karena udah dapat rumah dekat masjid juga, dan saya juga sangat aktif di masjid kompleks, kita memutuskan untuk renovasi masjid di kompleks. Jadi sementara terpending lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya sebetulnya kalau secara finansial harusnya 2020 bisa beli, tapi nah ini Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan ke Anda bahwa kita nggak pernah tahu pandemi sampai kapan. Sehingga nomor satu, nah kalau Anda sudah royal seperti ini, Anda perlu perhatikan manajemen keuangan. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu teman-teman semua, tight money policy saat ini, kebijakan uang ketat. Walaupun Anda punya uang, saya tahu banyak sekali dari Anda yang punya uang. Grup kita di Bandung, di Jakarta, wah mereka luar biasa. Usia banyak yang masih 30, di bawah 30, 20-an. Mereka punya ratusan juta. Nah, saya ingin mengingatkan Anda Bapak Ibu teman-teman, bukan hanya grup saya, tapi seluruh Indonesia, konsultasikan. Jangan asal beli. Kenapa? Di kondisi pandemi ini, Anda harus sadar bahwa cash is king. Uang tunai itu raja. Ini waktunya untuk investasi. Tapi jangan asal investasi. Tahan-tahan dulu. Semuanya sekarang serba murah. Kalau kita bilang harga corona gitu ya. Anda mau cari mobil tuh sekarang harga corona Bapak Ibu. Anda mau beli rumah, tanah, semuanya banting harga corona. Jadi uang Anda banyak simpan dulu. Lihat. Supaya ketika Anda putuskan membeli sesuatu saat ini, jangan beli yang tidak perlu. Hanya yang berhubungan dengan bisnis kita. Kalau mobil yang bagus, oke lah. Karena itu juga aset ya, dilihat juga oleh grup Anda, jadi bukti juga. Kalau investasi, tanah, dan lain-lain, oke. Nah, tapi sekali lagi, tahan-tahan sedikit. Jangan terlalu cepat. Kalau bisa beli harganya di bawah, benar-benar jauh di bawah harga pasar. Karena memang kondisinya seperti itu. Nah, kemudian, itulah sebabnya saya juga sama, Bapak Ibu. Jadi, yang tadinya mau beli Ferrari gitu ya, alhamdulillah saya masih bisa bersabar nih. Nahan-nahan terus. Karena saya pikir lebih tepat untuk kita investasi saat ini. Karena betul-betul semua harga lagi murah saat ini. Nah, maaf ini lompat kayaknya sebentar Bapak Ibu.
back dulu. Ya. Kemudian temukan pola manajemen Anda, pengelolaan finansial Anda. Kalau saya 30%, artinya boleh belanja-belanja macam-macam gitu ya, investasi, boleh beli hal-hal yang disukai, tapi kalau saya pribadi 30% dari semua yang saya belanjakan itu harus saya jadikan sedekah. Kalau saya seperti itu. Contoh, saya saat ini sudah investasi mungkin sekitar 10 miliaran ada, atau mungkin belasan miliar. Artinya apa? Saya punya utang sedekah saya harus nyampe minimal 3-4 miliar. Itu di luar zakat, Bapak Ibu ya. Zakat juga nggak kecil. Ketika Anda sudah punya contoh aset senilai 10 miliar aja, properti aja dulu saya bahas. Properti yang memang niatnya bukan untuk dihuni, tapi untuk investasi, nantinya dijual kembali atau mendatangkan sewa, itu harus dibayarkan zakatnya sekitar 2,5% per tahun. Ada hisapnya, ada haulnya gitu ya. Anda bayangkan 2,5% dari 10 miliar aja itu udah 250 juta itu Bapak Ibu. Itu zakat di luar sedekah. Nah, temukan pola Anda. Karena gimana pun uang itu titipan. Cuma titipan dari yang di atas. Kita yang harus atur. Ada pos-posnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, dan jangan lupa beberapa sedekah itu adalah sedekah jariah yang akan mengalir terus pahalanya. Dan saya mencintai sekali bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis ini, walaupun bahkan seandainya Anda belum punya uang saat ini, semua yang Anda lakukan di bisnis ini, Anda mengajari orang, Anda membantu orang untuk sukses, walaupun Anda sekarang belum bisa sedekah banyak gitu ya, itu sudah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, yang terus-menerus akan mengalir pahalanya insya Allah Bapak Ibu. Nah, saya langsung masuk ke bagian inti dulu ya Bapak Ibu. Jadi, buat Anda yang baru mulai, simpel sekali, ketika Anda tembus royal pertama kali, atau mungkin ada yang sudah pernah, ada juga yang mungkin kemarin royal tapi sekarang lagi turun gitu ya, karena ini kualifikasi bulan Mei, karena pandemi akhirnya jadi turun, misalkan nggak masalah, saya cuma mengingatkan Anda, karena Anda adalah calon leader, nomor 1, Anda harus selalu punya goal pribadi. Tadi Pak Hasibuan sudah menjelaskan dengan baik sekali ya, minimal mulai dari 3.000 PV per bulan, penjualan pribadi Anda. Kalau Anda mau naikkan jadi 5.000 terserah, Anda mau naikkan jadi 10.000 juga nggak masalah, yang penting duplikasi minimal 3.000. Dan kalau itu sudah terduplikasi, udah luar biasa. Dan jangan lupa selalu sponsoring. Kenapa? Seorang pembangun jaringan, tugasnya sponsoring. Bukan cuma bantu grupnya, tapi menemukan terus orang baru yang lebih serius, yang lebih bagus lagi. Saya menjadi director dari kaki-kaki yang bahkan ada yang baru bergabung, baru aktif beberapa tahun terakhir sebelum saya director. Mengalahkan begitu banyak kaki yang lain, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bersyukur, saya nggak berhenti mensponsori orang. Saya nggak berhenti untuk membantu terus kerja ke dalam, cari lagi orang yang aktif gitu ya. Jadi bikinlah goal ini. Nah, jangan langsung ambil konsultasi dari saya, konsultasikan ke tim Anda, ke mentor atau upline Anda. Tapi biasanya kalau sponsori ya minimal 2 orang per bulan, Bapak Ibu. Karena nyawa kita sebetulnya ada di sini. Darah baru itu seakan-akan mengalir kita terus sponsori orang. Nah, Anda lihat ini adalah PBO, Anda sekarang royal, dan goalnya nanti Anda ingin jadi crown, Anda ingin jadi ambassador, Anda ingin jadi majesty. Nah, itulah sebabnya Anda perlu mulai belajar bagaimana kerja ke dalam. Nah, ini saya tidak mungkin bahas detail, Bapak Ibu, teman-teman, tapi sederhananya begini. Sekali lagi, konsultasikan nanti ke upline Anda. Saat ini Anda royal, Anda punya 3 kaki CP. Dan mungkin saja 3 kaki CP ini juga masih belum terlalu kuat. Namanya juga CP ya. Mungkin ada yang nanti nggak aktif lagi, Anda harus gantikan dengan yang lain. Intinya goal Anda saat ini adalah menemukan 4 kaki. One Vision selalu mengajarkan kita 2 jalur, 4 kaki. 4 kaki aktif. Nah, kalau Anda lihat di gambar, di situ ada yang tertulis basis, ada gerbang. Maksudnya apa? Basis ini siapa? Ini orang-orang yang memang benar-benar aktif dan kelihatan akan jadi calon leader Anda. Saat ini apakah Anda sudah tahu? Belum. Belum tahu. Waktu yang akan membuktikan. Kalau gerbang apa? Itu kaki Anda yang aktif, tapi mungkin nggak terlalu aktif. Masih butuh proses lebih banyak saat ini, gitu ya. Nah, Anda terus gali ke dalam sambil Anda cari kaki baru, karena yang Anda harus temukan adalah basis. Artinya apa? Di 4 kaki berbeda, Bapak Ibu, Anda harus temukan basis. Di 4 kaki berbeda. Mungkin basis Anda, kalau kaki 1 Anda lihat di gambar, mungkin yang langsung Anda sponsori. Tapi mungkin di kaki 2 yang jadi basis Anda, ini bukan yang langsung. Yang langsung Anda sponsori aktif sih, tapi cuma gerbang aja. Gerbang untuk mendapatkan dari daftar namanya, orang aktif yang lebih serius yang bisa jadi basis. Nah, kaki ketiga bahkan mungkin bukan
di generasi atau kedalaman pertama, kedua, bahkan mungkin di yang ketiga, Anda dapatkan dari daftar namanya si gerbang Anda tadi yang kedua. Begitu ya. Gerbang juga ini bisa jadi konsumen. Kalau misalkan kita ibaratkan dia nggak aktif bisnis bahkan, tapi dari daftarnya namanya Anda bisa gali, Anda dapatkan orang aktif di bawahnya dan itu yang jadi basis Anda. Jadi Anda menemukan 4 orang basis di 4 kaki yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, itu yang kami belajar, saya pelajari dari upline-upline saya, dari Pak Naga, Pak Luis, Pak Erick Tiong. Kuncinya adalah ini, kalau kita mau punya aset. Nah, sekarang Anda royal, sehingga basis Anda ini harusnya siapa? Orang-orang yang siap berjuang untuk menjadi royal juga minimal. 4 ini. Sehingga nanti ketika 3 diantaranya menjadi royal, Anda sudah menjadi crown, gitu ya. Mungkin yang keempat masih CP, tapi Anda sudah jadi crown. Dan ujungnya Bapak Ibu, ujung akhirnya untuk punya aset yang kuat, Anda perlu punya 6 generasi basis. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, itu baru ada 1 generasi basis, ya kan? Baru 1 generasi itu. Nanti di bawah basis, misalkan dari kaki yang pertama ini, nanti Anda cari lagi di bawah-bawahnya. Ini mungkin gerbang, nanti di bawahnya lagi. Tetap dapat basis. Orang yang sangat serius, yang impiannya kuat, yang teachable, yang mau berjuang. Berarti sudah 2 generasi basis. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Di kaki yang lain juga sama. Kita diajarkan kalau sudah punya 6 generasi basis, yang minimal crown. Jadi kalau 6 generasi itu crown bertumpuk gitu ya, biasanya yang paling atas sudah bukan crown ya, mungkin udah ambassador, udah majesty. Disitulah aset Anda sudah jadi. Dan kami tuh sudah merasakan, bukan jadi lagi Bapak Ibu, bahkan luar biasa ketika sudah terbentuk, akan banyak sekali di grup bisnis Anda nanti orang-orang yang lebih hebat dari Anda. Saya bukan orang yang hebat Bapak Ibu, banyak sekali grup saya yang mereka bisa bicara jauh lebih bagus, mereka punya people skill yang lebih bagus, mereka bahkan bisa kerja dengan cara-cara yang luar biasa gitu ya, bisa ngejar omset, bisa mengarahkan grupnya, bahkan lebih bagus dari saya. Tapi itulah hasil perjuangan, karena di awal kita belajar untuk sponsori orang sebanyak-banyaknya sampai ketemu 4 kaki yang mau aktif dan 6 generasi basis. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus Anda kuasai? Sederhana, kuasai cara follow up. Follow up yang paling sederhana, bantu downline Anda tadi, entah dia gerbang, entah dia basis, untuk punya lagi downline di bawahnya secepatnya. Supaya Anda bisa segera ketemu lagi gerbang dan basis berikutnya. Dan yang kedua, Anda yang harus melakukan, bukan cuma telepon downline gitu ya, chatting ke downline, follow up tuh yang kemarin. Enggak Bapak Ibu, Anda yang harus turun ke bawah. Leader yang tertinggi bekerja di titik terdalam. Itu yang saya pelajari dari upline saya Bapak Ibu. Nah, dan jangan lupa ya, semua yang tadi dibahas, tadi Pak Haji Agus cerita tentang 3 prinsip dasar, kemudian Pak Ruli cerita tentang pertemuan online, dan juga alat bantu yang lain ya, Bapak Ibu pakai semua. Karena ini adalah siklus kita, sehari-hari kita presentasi, kita follow up, kalau sekarang mungkin masih banyaknya online gitu ya. Nah, saya ingin ingatkan bahwa kunci dari segalanya adalah duplikasi. Artinya apa? Anda yang harus melakukan dulu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, selain Anda yang jadi panutan, Anda juga perlu pakai alat bantu, supaya duplikasi ini sempurna. Ada starter pack di layar, Anda lihat di situ, starter pack ini untuk orang yang baru mulai. Semua grup Anda yang memang bergabung untuk menjalankan bisnisnya, pastikan langsung punya starter pack. Dan itu syarat CP juga. Dan sekarang yang terbaru adalah basic pack ya Bapak Ibu. Ini paket yang istimewa sekali. Dan di sini yang bicara para diamond dan director, ini akan memberikan Anda ilmu yang sangat Anda butuhkan untuk bisa solid di peringkat royal dan bahkan naik ke crown dan PBO selanjutnya. Dan nanti duplikasikan juga ke grup Anda. Baru launching dan segera miliki Bapak Ibu. Dan itu akan jadi syarat royal mulai bulan depan. Syarat untuk kita bisa royal di V-Share, royal ke atas adalah kita harus sudah membeli basic pack. Nah, ingat fokus. Follow one course until successful. Ini salah satu bukunya Robert Kiyosaki ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pakai masker dan jaga jarak gitu ya. Bukan. Artinya adalah ikuti satu jalur, satu arah ini sampai berhasil. Bisnis ini tidak perlu full time, tapi perlunya adalah full heart. Boleh part time, tidak masalah. Tapi ikuti satu ini sampai berhasil. Jangan pernah berhenti, jangan menyerah. Dan juga komitmen Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Anda tidak komitmen, percuma. Komitmen adalah 100% or nothing. Tidak ada 95%. Kalau Anda sudah punya goal, Anda komitmen terhadap mimpi Anda, lakukan terus. Dan Anda harus mau adaptasi. Kenapa? Karena zaman terus berubah. Zaman terus berubah. Adanya corona, ya kita nggak tahu. Sekarang mungkin corona gitu ya. Mungkin nanti koroni, mungkin nanti kobudi gitu ya. Nggak tahu saya. Atau mungkin
ada sesuatu lagi yang datang 5 tahun ke depan, misalkan kita nggak pernah tahu, adaptasi saja. Karena tidak ada yang tidak berubah. Satu-satunya yang betul-betul tidak berubah adalah perubahan itu sendiri ya, akan terus terjadi perubahan gitu Bapak Ibu. Nah, dari situ belajar untuk adaptasi, Anda selalu konsultasi ke upline Anda. Nah, di bagian akhir ini, saya punya 5 menit terakhir, saya ingin bahas satu hal ini. Nah, ini menurut saya hal paling penting. Jadi, kita bahas serius nih Bapak Ibu ya, saya buka jas dulu nih. Saya melihat bahwa yang jadi masalah saat ini adalah komunikasi. Kenapa? Karena ketika berubah menjadi online, nah ada beberapa etika di sini yang kita harus perhatikan. Yang tadinya kita tatap muka, berubah jadi semuanya online. Nah, perhatikan bedanya Bapak Ibu. Kita menelpon dengan kita bicara langsung, itu beda. Kadang-kadang maksud kita sesuatu diterimanya oleh orang lain juga hal yang berbeda. Akhirnya tidak cocok, salah paham, bisa tersinggung gitu ya. Apalagi texting, chatting. Nah, untuk menghindari ini, saya ingin mengingatkan satu hal, samakan komunikasi online Anda dengan komunikasi tatap muka. Jadi kalau saya chatting pun, saya akan anggap saya ini lagi komunikasi langsung dengan orangnya gitu. Saya usahakan betul-betul menghargai dia. Jangan sampai kita tidak menghargainya secara online. Nah, misalkan WA, kita nggak dijawab, atau bahkan settingan WA. Nah, ini juga perlu saya bahas sedikit. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, Bapak Ibu ya. Cuma saya ingin mengingatkan, ada beberapa orang yang menggunakan settingan WA yang tidak ketahuan chattingnya sudah dibaca atau tidak. Nah, menurut saya ini bisa berpotensi menimbulkan masalah. Kenapa? Bahkan memang beberapa, kalau dari Muslim ya, beberapa ustadz sudah mengatakan, jangan. Walaupun saya tidak mengikuti situ ya, kalau saya masih bebas-bebas aja. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Tapi kita kan mau menghindari masalah. Karena ada orang yang menganggap bahwa itu bisa jadi bentuk kebohongan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bisa seakan-akan kita belum baca, padahal kita sudah baca. Nggak ketahuan ya, yang contreng biru di WhatsApp itu. Kalau udah deliver kan contrengnya 2. Kalau biru itu artinya udah dibaca. Kemudian bisa juga menimbulkan buruk sangka atau suuzon. Dan orang juga bisa jadi kesal gitu. Kenapa kesal? Mungkin Anda sudah baca, tapi Anda belum sempat balas misalkan. Tapi dia kesel karena kok nggak dibaca-baca sih message saya, padahal ini penting banget. Padahal sebetulnya Anda udah baca, cuma mungkin Anda lagi di jalan, Anda nggak bisa jawab gitu ya. Jadi kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu, Anda pertimbangkan lagi kalau Anda pakai settingan WA seperti ini. Karena lebih baik kita fleksibel. Nah, ini ilmunya Pak Luis ya. Fleksibel aja. Kalau bisa kita melakukan sesuatu yang lebih aman, lakukan yang lebih aman. Nah, kemudian etika komunikasi online, kalau upline yang nanya, segera tanggapi. Kalau saya upline yang nelfon, ya saya lagi tidak melakukan suatu hal yang benar-benar penting banget, saya pasti angkat atau saya segera balas. Tapi kalau downline ya harus nunggu Bapak Ibu. Apa boleh buat? Pasti dibalas. Tapi namanya downline kan banyak banget. Kalau upline 1 orang, 2 orang atau berapa gitu. Tapi downline itu bisa banyak sekali. Jadi downline mungkin harus menunggu. Tapi kalau upline kita jawab segera Bapak Ibu. Nah, kemudian masalah hubungan ini juga saya ingin mengingatkan bahwa tersinggung, salah paham itu biasa ya. Orang paling bijak pun bisa salah. Kenapa? Apalagi yang tadi saya bilang, kadang kita texting beda tuh dengan kalau kita ketemu langsung gitu ya. Nah, kalau ada masalah ya sudah minta maaf saja. Tidak harus Anda yang salah baru Anda minta maaf. Anda benar pun minta maaf saja gitu. Sekali lagi ini bukan pengadilan. Itu bukan benar salah, tapi fleksibel aja Bapak Ibu. Ini ilmu Pak Luis nih, saya ingat terus dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau saya pribadi, seandainya saya melihat ada seseorang yang, loh kok ini sikapnya nggak enak sih gitu ya. Saya bukan lihat perbuatannya saat itu, tapi saya belajar untuk lihat karakter orang ini. Saya ingat track record rekam jejak dia. Oh iya, ini orang bagus nih, ini orang yang baik banget. Mungkin saya salah paham aja, mungkin dia nggak sengaja dan sebagainya. Di online, kalau upline yang nanya, segera tanggapi. Kalau saya upline yang nelfon, ya saya lagi tidak melakukan suatu hal yang benar-benar penting banget, saya pasti angkat atau saya segera balas. Tapi kalau downline ya harus nunggu Bapak Ibu. Apa boleh buat? Pasti dibalas. Tapi namanya downline kan banyak banget. Kalau upline 1 orang, 2 orang atau berapa gitu. Tapi downline itu bukan benar salah, tapi fleksibel aja Bapak Ibu. Ini ilmu Pak Luis nih, saya ingat terus dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau saya pribadi, seandainya saya melihat ada seseorang yang, loh kok ini sikapnya nggak enak sih gitu ya. Saya bukan lihat perbuatannya saat itu, tapi saya belajar untuk lihat karakter orang ini. Saya ingat track record rekam jejak dia. Oh iya, ini orang bagus nih, ini orang yang baik banget. Mungkin saya salah paham aja, mungkin dia nggak sengaja dan sebagainya gitu ya. Jadi be positif aja Bapak Ibu. Nah, pertimbangkan dengan penuh, pikirkan masak-masak sebelum Anda melakukan sesuatu yang Anda sesali. Anda makanya katakan mulutmu harimaumu gitu ya, salah ngomong, waduh, kita bisa nyesal Bapak Ibu, cuma gara-gara hal kecil. Nah, kemudian
prinsip. Nah, yang penting Bapak Ibu jaga prinsip Anda, integritas Anda. Jadi untuk hubungan ini, kalau saya pegangnya cuma satu hal, bahwa saya selalu niatkan positif, saya selalu usahakan berintegritas, apa yang saya sampaikan itu yang saya lakukan, jujur, dan saya bertanggung jawab kepada upline tertinggi yang di atas, kepada Tuhan gitu ya. Karena terus terang kita nggak mungkin membuat senang semua orang. Tiap orang pasti punya pertimbangannya masing-masing, cara menilai masing-masing, tapi yang penting apa yang kita lakukan, kita usahakan yang terbaik ke orang dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan apapun keputusan yang kita ambil dalam hubungan kita terhadap upline, downline, dan seterusnya gitu ya. Nah, saya mau bahas satu hal ini tapi waktunya nggak cukup. Saya ingin langsung di bagian akhir ini memperlihatkan ke Anda, ini ada satu video bagus banget. Pak Luis baru mengirimnya beberapa hari yang lalu, saya lupa tadi minta izin dia buat pakai. Nah, saya mohon izin untuk share ini Bapak Ibu ya. Ini video rekaman interview singkat dari seseorang yang sudah berusia 98 tahun dan dulu korban Holocaust. Jadi korban Nazi dulu Bapak Ibu ya, genosida waktu itu, tapi beliau lolos. Nah, kita dengarkan. You must not hate. Anda tidak boleh membenci. I don't like this. Saya bilang, saya tidak suka orang ini. Don't hate. Tapi Anda jangan Hate benci. is a disease. Benci adalah penyakit. Destroys first your Itu enemy, menghancurkan musuhmu, but you tapi juga menghancurkanmu. destroys Itu menghancurkanmu. hate. Benci. They ask me what is my secret. Mereka bertanya, apa My rahasia secret saya? is Rahasia saya adalah wife, istri yang baik friendship. dan pertemanan. Friendship you cannot buy. Pertemanan tidak bisa When I was dibeli. 8 years Ketika old, saya my berusia father 8 tahun, ayah saya berkata kepada saya, Edi, there's more pleasure in giving. lebih banyak kesenangan dalam memberi daripada menerima. Saya pikir ayah saya gila. Now that I have children, Sekarang saya sudah punya anak, great. cucu, saya punya cicit. What you give, Apa yang Anda berikan, itulah yang akan Anda terima kembali. Anda tidak memberikan apa-apa, Anda tidak akan menerima kembali apa-apa. Dan satu hal yang I penting want to sekali buat teach Anda, you, all the people who are orang yang young, masih muda, if you don't learn from kalau Anda us, tidak mau belajar dari kami, tidak akan ada yang namanya masa depan. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa diambil dari video itu? Yang pertama, hubungan tadi. Selalu positif. Jangan terlalu gampang suuzon. Dan jangan pernah membenci. Ingat, impian kita sama. Upline, downline, crossline, impian kita sama. Kita punya impian besar sekali dan kita ingin mewujudkan itu. Kita di komunitas yang luar biasa, Bapak Ibu. One Vision ini luar biasa. Luar biasa sekali. Anda akan susah sekali menemukan komunitas ini. Dan ketika Anda semakin tinggi peringkat Anda, PBO Anda akan makin sadar betapa luar biasanya komunitas ini. Dan satu kalimat terakhir Anda lihat di layar di situ. Saya pribadi berpendapat dari dulu sampai sekarang, satu prinsip yang saya pegang, upline adalah penyelamat saya, pelampung saya. Buat saya, upline, apapun kata mereka, menyangkut bisnis ini, saya akan ikut saja. Ada saat di mana nanti Anda akan komunikasi, diskusi dengan upline. Ketika peringkat sudah tinggi, membicarakan pertemuan dan lain-lain. Tapi secara umum untuk bisnis, kalau upline bilang, ikut aja Bapak Ibu. Nggak usah mikir banyak, nggak usah mikir panjang. Tentu upline aktif ya Bapak Ibu ya, yang memang jalur konsultasi Anda. Kalau saya punya sikap seperti itu, ngapain repot-repot? Sudah terbukti upline kita orang-orang yang luar biasa, apalagi secara personal saya tahu betul orang-orangnya. Ada sponsor saya Pak Seno, ada upline saya Pak Erik Yong, sampai hari ini saya masih konsultasi ke beliau. Ada Pak Naga Sugara, ada Pak Luis Tendean, ada Pak Rudi Muhammad Nur, ada Pak Agus Relaksono. Mereka orang-orang yang sangat luar biasa dan saya respect sekali dengan mereka. Tentu sekali lagi di komunikasi selalu ada friksi-friksi kecil, tapi secara umum Bapak Ibu, secara umum kami sama-sama tahu. Kami sama-sama tahu bahwa kamu bisa mengandalkan saya dan saya bisa mengandalkan kamu. Itu yang kami pahami dalam hubungan kami. Saya tahu saya bisa mengandalkan upline saya. Dan upline saya juga tahu bahwa mereka bisa mengandalkan saya. Sama, saya juga ingin Bapak Ibu semua, teman-teman, grup saya, crossline saya, Anda juga punya tim yang seperti ini. Yang sama-sama tahu bahwa Anda bisa mengandalkan mereka dan mereka juga tahu bahwa mereka bisa mengandalkan Anda. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar begitu panjang dan saya cuma ingin ingatkan di bagian akhir ini Bapak Ibu bahwa hari ini Anda royal, Anda luar biasa, Anda hari ini royal. Selamat sekali lagi kepada Anda. Tapi juga sekaligus saya ingin mengatakan bahwa selamat Anda mulai memasuki dunia nyata. Dunia nyata ketika Anda sudah mulai punya tim, kalau untuk CP mudah sekali itu urusan diri sendiri, tapi ketika royal Anda sudah mulai bangun tim, mungkin kemarin Anda royal masih banyak dibantu oleh upline Anda, ini saatnya Anda ambil tanggung jawab.
Anda ambil tanggung jawab untuk punya bisnis besar. Segera menjadi basis dari upline Anda. Karena kalau Anda tidak segera menjadi basis, upline Anda mungkin akan cari ke bawah. Mereka tetap akan bantu Anda. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Ketika Anda ingin menjadi leader yang bagus, Anda punya bisnis besar, Anda yang harus menjadi basis. Anda ambil tanggung jawab, Anda yang harus proaktif ke upline Anda. Jangan terlalu sering diingatkan terus Bapak Ibu. Nah, dan saya sangat mencintai bisnis ini karena satu hal, yaitu yang namanya adil dan semua orang bisa. Ini yang luar biasa menurut saya. Tidak peduli latar belakang Anda pendidikannya apa, Anda orang kaya atau miskin. Tidak peduli semua itu, tidak melihat masa lalu Anda. Yang dilihat apa? Beberapa hal yang memang karakteristik orang-orang sukses. Impian kuat, belief yang kuat, mau bekerja keras, persisten, mau belajar terus, integritas yang tinggi, jujur. Apalagi Bapak Ibu, begitu banyak karakteristik yang diperlukan untuk bisa sukses dan tidak ada hubungannya dengan latar belakang Anda. Itu semua bisa dipelajari ketika Anda bikin keputusan, ketika Anda bikin komitmen Bapak Ibu. Nah, di bagian akhir ini, saya ingin menyampaikan ke Anda satu hal. Bahwa bisnis ini sangat berharga. Buat saya, PNC ini adalah hidup saya. Begitu banyak di keluarga yang bisa kami bantu. Impian-impian kami tercapai. Kami bisa membantu begitu banyak orang. Dan saya bahagia sekali melihat begitu banyak orang-orang berhasil di grup kami, di grup perusahaan-perusahaan kami, di PNC Indonesia. Dan itu benar-benar berharga buat kami, Bapak Ibu. Bisnis ini memang butuh kerja keras. Perjuangan itu pasti. Akan ada naik, akan ada turun. Akan ada sakit, akan ada air mata di situ. Mungkin Anda bisa dibilang nanti bercucuran darah, saking perjuangannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu ingat saja bahwa Allah itu maha adil. Ketika kita melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan orang-orang yang sukses, insya Allah kita juga akan sampai ke sana, kita juga akan sukses, kita juga akan mencapai puncak itu Bapak Ibu. Tetap berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Bikin goal Anda, konsultasi terus ke upline Anda, bikin goal harian Anda, bikin target Anda, bekerja dengan goal, konsultasikan. Sebelum saya dulu mencapai director, saya sudah memikirkan 6 tahun sebelumnya paling tidak. Pikirkan tiap malam, itu menjadi goal saya tiap hari. Keseharian saya untuk mengejar gimana caranya bekerja keras bisa menjadi seorang director. Terus, tidak pernah menyerah. Kalau Bapak Ibu teman-teman saat ini ada di titik terendah, benar-benar titik terendah, karena mungkin Anda kemarin full offline, tiba-tiba pandemi, tidak bisa pertemuan offline, Anda tidak tahu apa-apa. Tidak masalah Bapak Ibu. Ada orasi, konsultasi kamu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, Anda sukses di bisnis ini bukan dengan kekuatan Anda sendiri, tapi hanya tim Anda, ada mentor Anda, dan ada kekuatan yang luar biasa besar di atas sana. Di atas sana akan mendukung Anda dengan kekuatan yang luar biasa. Semua agama, semua institusi Indonesia dan budaya Tuhan segalanya. Anda sudah punya impian akan bekerja keras. Tuhan yang akan menjaga. Muslim di Al-Quran, ayat 1 surah Yasin, ayat terakhir kita nama ya arada syai'an ayyakula lahu. Sungguhnya ketika dia menginginkan sesuatu, dia hanya mengatakan jadilah, fayakun, maka terjadilah. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in Maha suci Dia yang di tangannya segala kekuatan, dan kepadanya lah engkau akan kembali. Ada Tuhan Bapak Ibu. Ada Tuhan di belakang kita yang akan membantu kita selamanya. Ketika kita sudah punya impian yang kuat, kita punya niat yang memang benar-benar tulus, insya Allah, Allah Tuhan akan membukakan jalan buat Anda. Jadi selamat berjuang Bapak Ibu. Dari rumah saya doakan Bapak Ibu juga segera bisa sukses di Tiansi. Anda sehat-sehat selalu dengan keluarga Anda di rumah. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Dan suatu saat nanti, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun lagi, Anda akan ada di sebuah konferensi internasional. Anda yang terima reward itu, seluruh dunia tepuk tangan kepada Anda. Dan mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan, saya yang akan nonton di gadget saya, atau saya yang datang ke sebuah pertemuan, saya duduk mendengarkan Anda sedang bicara, membagikan kisah sukses Anda.
Sampai ketemu di puncak sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.